boleh langsung dimulai. Semangat semuanya. Baik, terima kasih Kak Andi. Oke, selamat siang semuanya. Oke, ya siang. Perkenalkan, aku Angelica. Nah, untuk kesempatan kali ini aku akan membantu kalian juga untuk mereview materi akuntansi dasar 2 terkait dengan materi-materi UTS. Nah, untuk soal itu udah aku share di ini ya, di file Teams. Itu kalian bisa lihat itu ada soal mentoring AD2. Nah, karena keterbatasan waktu, kita nggak bisa bahas semua chapter AD2 di UTS ini. Jadi yang kita bahas itu hanya 2 soal, yaitu berkaitan dengan materi yang paling awal, yaitu point aset, sama yang terakhir, yaitu materi corporation. Oke? Nah, baik, sebentar lagi aku akan share screen. Wait. Nah, untuk peraturannya seperti biasa, kalau misalnya ada layar yang kayak nge-stuck, atau suara aku putus-putus, atau aku kecepatan, kalian bisa langsung bilang. Nah, terus nanti di tiap penjelasan mungkin ketika aku udah bahas 2-3 transaksi, mungkin aku bakal nanyain tuh, ada yang mau ditanyain, kayak gitu. Nah, itu kalian aku persilahkan untuk bertanya ya. Oke, aku langsung share screen aja sekarang. Apakah sudah terlihat layarnya? Udah, Ci. Udah. Oke, thank you. Nah, kita mulai ya dari materi point aset. Nah, di sini kita baca dulu soalnya. Ethnic Macro merupakan perusahaan yang didirikan oleh Mr. Awan sejak awal tahun 2018. Perusahaan ini merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis USB. Enigma Corp memiliki beberapa aset tetap sebagai berikut. Nah, di sini dikasih tahu ya informasinya kayak ada tanah, gedung, mesin, sama mobil pick up. Nah, ada informasi di sini dibilang pada awal tahun 2021, mesin A telah menghasilkan 70.000 unit USB, di mana mesin A mampu memproduksi 200.000 unit USB. Nah, kok kayak ada kata-kata gini dan kita bisa lihat dia kan metodenya unit of activity. Makanya dikasih tahu nih unit yang udah terpakai berapa, terus estimasi unitnya itu bisa sampai berapa, kayak gitu ya. Nah, di sini disajikan transaksi untuk tahun 2021. Oke, ini yang bakal nanti kita jurnal, kita baca dulu bagian terakhirnya. Buatlah seluruh jurnal transaksi serta jurnal penyesuaian yang diperlukan untuk tahun 2021. Jika ada hasilnya koma-komaan, bisa kita bulatkan ke satuan terdekat. Oke, aku langsung mulai aja ke tanggal 1 Januari ya. Perusahaan melakukan pembetulan atap dan mengeluarkan biaya sebesar $40.000, di mana perusahaan mengestimasi bahwa umum manfaat gedung bertambah sebanyak 4 tahun, serta melakukan pengecatan ulang dengan biaya sebesar $39.250. Nah, kalau kita lihat problem ini, di plan aset itu kita kan mengenal nih, ada yang namanya revenue expenditure sama capital expenditure. Kalau dia capital expenditure, itu artinya pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya itu akan menambah umum manfaat aset tetap kita, kayak gitu. Sementara, kalau dia revenue expenditure, dia itu akan tidak menambah umum manfaat aset tetap kita. Nah, kalau kita lihat di sini, tadi yang renovasi itu, yang pembetulan atap, itu kan menambah umum manfaat. Berarti dalam hal ini, dia masuk ke dalam capital expenditure. Sementara yang pengecatan ulang, kalau cuma sekedar ngecat itu kan istilahnya kayak ya perbaikan pemeliharaan yang kecil-kecilan aja. Tidak mengubah umum manfaat. Nah, jadi untuk yang pengecatan ini kita masukkan dia ke dalam revenue expenditure. Nah, kok kayak gini jurnalnya gimana? Jurnalnya kalau dia capital expenditure yang kita debit adalah nama aset tersebut, yaitu si building dalam hal ini. Jadi kalian debit building. Terus di sini kalau dia revenue expenditure, kalian akui dia sebagai expense, yaitu namanya maintenance and repair expense. Yang kalian kredit apa? Ya tentu saja kalian kan di sini mengeluarkan biaya, mengeluarkan uang, jadi kalian kredit cash. Nah, untuk besarannya langsung masukin aja yang capital expenditure tadi, yang ini 40.000.
Maintenance and repair expense berapa? 39.250. Cash-nya tinggal kalian jumlahin aja. Jadi kalian keluar totalnya ini ada 79.250. Nah, untuk transaksi 1 Januari emang terlihatnya mudah seperti ini saja. Tapi kalian mesti ingat-ingat nih, hati-hati. Boarding ini kan cost dia jadinya nambah. Terus useful life dia bertambah. Nah, ini nanti akan ada efeknya ketika kalian menghitung penyusutan di tanggal 31 Desember. Nah, itu nanti kita bahas lebih lanjut ya. Oke. Lanjut lagi ke transaksi berikutnya, yaitu yang 24 Maret. Perusahaan membangun lahan parkir serta dinding di sekitar lahan tersebut dengan mengeluarkan biaya sebesar masing-masing 23.000 dan 37.000. Lahan ini disusutkan dengan metode straight line dan memiliki umum manfaat 4 tahun tanpa nilai sisa. Oke, kalau kayak gini, ini kan dibilang lahan parkir. Terus ada juga berkaitan dengan dinding yang ada di sekitar lahan tersebut. Nah, kalau kayak gini, kita nggak bisa klasifikasi ini. Hal-hal ini kan pokoknya semua dibangun di atas tanah yang kayak gitulah intinya. Kalian bisa mengakui ini, dua-duanya nih, baik lahan parkir maupun dinding yang ada di sekitaran lahan itu sebagai land improvement. Kalian masukin aja, gabungin aja land improvement pada apa? Pada cash. Dalam hal ini kan kalian keluarin cash. Nah, karena digabung, kalian bisa ngejumlahin aja, yaitu 60.000, 23.000 tambah 37.000. Karena mereka kan sama-sama sejenis nih. Lahan parkir sama dinding yang di sekitar lahan itu ya istilahnya apa ya? Dia itu kayak berdiri di atas lahan gitu kan. Dan punya useful life. Makanya kalian mesti catatnya sebagai land improvement. Kayak gitu. Oke, aku lanjut dulu ya ke 5 April. Di 5 April, perusahaan mengecat ulang seluruh mesin dan mobil pickup yang dimilikinya dan mengeluarkan uang tunai sebesar $25.000. Transaksi ini tidak menambah umum manfaat baik mesin maupun mobil perusahaan. Nah, karena di soal ini dikasih tahu ada perbaikan tapi nggak menambah umum manfaat, kalian udah bisa langsung klasifikasiin ini sebagai revenue expenditure. Sehingga ketika kalian ngejurnal, yang didebit adalah maintenance and repair expense. Kreditnya apa? Kreditnya cash. Besarnya berapa? Besarnya adalah ini, sesuai yang dikeluarin, yaitu 25.000. Kayak gitu. Nah, ini kita langsung gabung aja ya, meskipun di sini ada mesin maupun mobil. Karena kan ini hanya berkaitan dengan maintenance and repair expense, revenue expenditure. Kalau misalnya perbaikan ini menambah umum manfaat mesin, terus menambah umum manfaat mobil. Nah, itu kalian baru catatnya terpisah nih antara si mesin dan pick up. Karena kan kalau capital expenditure kita mesti catat sesuai nama asetnya. Kayak gitu. Oke. Sebelum aku lanjut, apa ada yang mau ditanya dulu terkait 3 transaksi ini? Boleh langsung on mic aja ya kalau ada yang mau ditanya. Ci, Iya. nanya. Boleh jelasin ulang nggak yang tentang land improvement? Oh, untuk yang land improvement ini ya, intinya tuh kalau kalian bingung nih cara kita nentuin ini aset land improvement atau bukan, kalian lihat aja kira-kira ini tuh berkaitan dengan tanah nggak sih, berkaitan dengan tanah atau lahan yang mana tapi dia punya umum manfaat terbatas ya. Contohnya apa? Kayak misalnya kalian bikin lahan parkir atau misalnya kalian bikin pagar gitu di tanah kalian, bikin dinding yang kayak gitu-gitu. Itu termasuk ke dalam land improvement. Bisa juga kayak taman bermain yang kayak gitu-gitu bisa termasuk ke dalam land improvement kayak gitu. Apa sudah cukup menjawab? Udah, Ci. Thank you, Ci. Oke. Oke, aku lanjut lagi ya kalau belum ada yang mau tanya. Ke tanggal 30 Mei, mobil pickup yang dimiliki perusahaan menderita kerusakan yang parah karena baru saja mengalami kecelakaan. Mobil tersebut tidak dapat digunakan maupun diperbaiki kembali, sehingga mobil tersebut dibuang oleh perusahaan. Nah, kalau kayak gini, ketika kita mau membuang, tapi sebelum kita buat jurnal pembuangan, ada yang perlu kita lakuin dulu, yaitu mengakui penyusutan selama periode berjalan. Ini kan selama tahun 2021. Berarti kan yang dari 1 Januari 2021 sampai 30 Mei 2021, kita belum mengakui
adanya penyusutan si mobil ini kan, maka kita harus akuin dulu dong penyusutannya sebelum kita membuang. Baik itu membuang, menjual, intinya kita mesti akuin dulu nih penyusutannya. Nah, catatnya sebagai depreciation expense, kreditnya adalah accumulated depreciation strip nama asetnya, yaitu pick up kan berarti mobil-mobil ya kendaraan vehicle, kayak gitu. Nah, besarnya berapa? Kita lihat metode pick up ini apa. Metode si mobil pick up ini adalah double declining. Tanggal perolehannya 29 September 2019, harga perolehannya 240.000, umum manfaatnya 10 tahun, nilai sisa 20.000. Oke. Nah, kalau kayak gini kita mesti hitung dulu ya penyusutannya berarti berapa yang di 2021. Nah, karena di sini dia adalah double declining, yang mana double declining itu rumusnya seperti ini, yaitu kita menggunakan book value at beginning of year dikali declining balance rate. Nah, book value, kita bukan pakai depreciable cost ya. Berarti kan kalau book value itu gimana cara nyarinya? Yaitu cost dikurangi accumulated depreciation. Sedangkan kalau rate dalam declining balance itu berarti kan 2 kali 100% bagi useful life. Nah, kembali lagi ke sini. Untuk yang cost, tadi kan kita pindahin 2 aja ya ke sini, 240.000. Rate-nya berapa? Kok kayak gini berarti ya udah tinggal hitung aja 2 kali 100% kalian bagi 10. Dapat kan hasilnya 20%. Nah, ini cara satu persatu kalau kalian masih agak bingung gitu buat ngitungin si double declining itu gimana. Jadi gini, kalian bisa mulai dulu kayak bikin semacam tabel, mulai dari tanggal perolehan sampai tanggal kalian mau nyusutin. Kalian mau nyusutin tadi di 30 Mei. Oke, bikin dulu. Di mana? Ini kan tanggal perolehan. 29 September 2019. Nah, kalian ingat tiap akhir tahun kan kalian buat penyesuaian. Yaitu berarti di sini tiap bulan 31 Desember 2019 kalian lakuin penyesuaian. 31 Desember 2020 kalian lakuin penyesuaian. Nah, karena kalian mau buang di tengahan tahun 2021, kalian catat juga nih tanggal kalian mau buang atau jual kayak gitu. Nah, oke, langsung aja masuk ke sini. Kan ini ada date nih di tanggal perolehan. Nah, kalau di tanggal perolehan, book value itu akan sama dengan cost-nya. Kenapa? Karena kan kalau kita baru beli, belum ada penyusutan apa-apa kan. Jadi udah masukin aja nih book value-nya sama dengan cost-nya. Sementara ketika dia di 31 Desember, maka penyusutannya itu kalian harus hitung. Hitungnya gimana? Hitungnya dengan cara book value yang sebelumnya, 240.000, kalian kali rate, yaitu 20%, tapi ingat, rate ini kan untuk 1 tahun. Ini kita dari September akhir ke Desember akhir, emang ada setahun? Jawabannya kan enggak. Kalau kalian hitung, ini kan 29 September. Berarti ini kan hitungnya kita per bulan ya, kalau buat penyusutan. Berarti hitungnya mulai dari yang Oktober, November, Desember. Ada 3 bulan kan? Maka kalian kali dengan partial period, yaitu kali 3 per 12. Jadi, ini book value, kali rate-nya, kali partial period, yaitu 3 bulan, jadi kita masukin 3 per 12, kayak gitu. Terus untuk accumulated, karena di accumulated depreciation itu kan artinya pertambahan depresiasi dari periode ke periode. Sampai sini kan depresiasinya baru 1, jadi kita masukin aja sama ya, 12.000. Nah, untuk hitung book value-nya, kalian bisa ngitungnya gini. Book value yang sebelumnya dikurangin depresiasi, atau cost kalian kurangi dengan accumulated depreciation pada periode tersebut. Hasilnya nanti bakalan sama, yaitu 228.000, kayak gitu. Nah, terus lanjut lagi. Mungkin kalian bingung nih, kenapa, mungkin sebagian dari kalian masih ada yang bingung, kenapa kita nggak masukin nilai sisanya? Karena kalau di dalam double declining itu kita pakainya adalah book value, bukan depreciable cost. Yang pakai residual value itu adalah yang perhitungannya itu melibatkan nih, yang ini yang depreciable cost, yaitu straight line sama unit of activity. Tapi kalau double declining, enggak ya, kita nggak peduliin nilai sisa yang ada di bagian sininya buat dalam perhitungan ini. Nah, terus kita lanjut lagi ke 31 Desember 2020. Nah, caranya gimana? Caranya, karena ini kan dari Desember 19 ke Desember 20 kan jaraknya setahun. Kita udah bisa pakai rate yang ini tanpa dikaliin partial period-nya. Jadi bisa masukin 20%, kali dengan apa? Kali dengan book value sebelumnya, yaitu apa? 228.000. Nanti kalian dapat hasilnya
45.600. Berarti kalau kalian hitung accumulated-nya, yang ini tambah yang ini dong. Berarti hasilnya 57.600. Nah, untuk book value itu sama cara nyarinya. Kalian bisa hitung dengan 228.000 kurangi 45.600 atau kalian bisa masukin 240.000 kurangi 57.600. Itu nanti hasilnya dapat 182.400. Nah, untuk yang 30 Mei 2021, kita bisa pakai weight yang ini kan nih, 20%. Tapi kalian lihat, ini dari Desember 20 ke 30 Mei 21, itu nggak sampai setahun. Berarti hitungnya berapa? Kalian hitung aja dari Januari, Februari, Maret, April, Mei. 5 bulan. Berarti kalau kayak gitu, cara ngitungnya 5 per 12, kalian kali 20%, kali book value sebelumnya, yaitu 182.400. Nah, dapat hasilnya 15.200. Nah, ini karena kita mau buang, sekalian aja aku hitungin book value-nya. Untuk yang accumulated di sini, kalian bisa jumlahin nih depresiasi dari tahun ke tahun. Berarti accumulated depreciation-nya kan ada 72.800. Nah, untuk book value, kalian bisa hitung 240.000 kurangi 72.800 atau yang ini, 182.400 kurangi 15.200. Nanti dapat hasilnya 167.200. Ini adalah book value-nya. Nah, oke, kita udah dapat nih sebagian informasi. Kita balik dulu ya ke jurnal yang tadi. Nah, kita kan disuruh bikin penyesuaian dulu nih untuk penyusutan selama tahun 2021-nya aja. Berarti kita bisa langsung ambil aja angka yang ini nih, yang tabel 30 Mei 21, yaitu 15.200. Oke. Nah, ini baru pengakuan penyusutannya. Sekarang kita mau buang dia. Kalau mau buang, itu kita harus ngelakuin apa dulu nih? Pertama, Journal Accumulated Depreciation Vehicle-nya itu harus kalian debit dulu ya. Kenapa di debit? Karena gini, kalau mau dilogikain, Accumulated Depreciation itu normal balance-nya ada di sebelah kredit. Ya kan, selama ini kita catat dia nih dari periode ke periode. Nah, ketika kita mau buang, kita mau keluarin angka si Accumulated Depreciation ini dari pembukuan kita. Maka, kalau kita mau buang kayak gitu, maka accumulated depreciation-nya itu kita debit, kayak gitu. Terus, di sini kita kan mau buang vehicle. Berarti kita udah nggak bakalan punya vehicle itu lagi dong. Vehicle yang selama ini letaknya di debit, ketika kita mau buang, kita mau hapus dia dari pembukuan kita letakin dia di sebelah kredit. Kita balik posisinya. Nah, di sini kan karena dijual nggak ada penerimaan cash segala kan, jadi ya udah. Kita catat yang ininya dulu. Nah, untuk accumulated depreciation, ambil angkanya yang mana? Yang kalian ambil, jangan main langsung ambil angka 15.200. Jangan sampai gitu ya. Yang kalian ambil itu adalah accumulated depreciation yang selama ini udah kalian catat. Nah, berarti yang kalian catat apa? Yang tahun atau setiap periode yang di sini kan. Yaitu si 12.000, 45.600, sama 15.200. Kalian jumlahin. Tapi kan tadi udah kita jumlahin nih, kebetulan udah kita hitungin. Yaitu sebesar 72.800. Jadi, kalian masukin aja angkanya. Accumulated depreciation-nya 72.800. Sementara vehicle-nya berapa? Vehicle-nya sesuai cost-nya ya, yang kalian kredit. Yaitu sebesar 240.000. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kan kayak nggak balance nih. Yang nggak balance itu ada di sebelah mana? Ini kan 72.800, ini 240.000. Supaya balance kita perlu nambahin dong di sebelah debit, ya kan? Nah, kita selisihin aja, dapat nanti hasilnya 167.200. Nah, letaknya di sebelah debit, ya kan? Ini kalian bisa masukin ini sebagai loss on disposal of foreign asset. Kalau dia letaknya di sebelah kredit, masukin sebagai gain on disposal of foreign asset, selisih yang ada. Kalau kalian mau hitung lagi secara logikanya, loss itu kan terjadi ketika apa? Ketika book value kita itu lebih besar daripada fair value-nya. Nah, tadi kan kita udah sempat hitung nih, book value-nya 167.200. Nah, dalam hal ini kan kita ngebuang. Kalau kita ngebuang, maka fair value-nya berarti udah nggak ada nilainya dong, nggak ada harganya 0. Kalian bisa lihat, kalian punya aset sebenarnya, nilai sebenarnya tuh 167.200, tapi udah nggak laku banget nih di pasaran.
Dalam hal ini kalian rugi dong. Rugi berapa? Ya rugi sebesar selisihnya, yaitu 167.200. Maka kalian catat loss on disposal. Itu untuk logikanya. Oke, apa ada yang mau ditanya dulu untuk 30 Mei? Oke, aku lanjut lagi ke tanggal 4 Juli ya. Di 4 Juli dikatakan, karena perkembangan teknologi yang pesat, perusahaan mengganti mesin lama karena mesin yang baru, mesin B, dengan membayar uang sebesar $15.000. Mesin yang baru memiliki harga perolehan sebesar 120.500 dengan nilai sisanya adalah 8.000 dan diestimasikan dapat menghasilkan USB sebanyak 750.000 unit dan disusutkan dengan metode unit of activity. Selama tahun 2021, mesin lama telah menghasilkan 80.000 unit USB. Nah, ini pertukaran. Dan pertukaran juga sama, karena ini pertukarannya terjadi di, pokoknya udah di selain Januari gituan, kalian mesti akuin dulu dong depresiasinya. Nah, cara ngakuinnya gimana? Kalian akuin dulu sebagai depreciation expense, kreditnya adalah accumulated depreciation mesin. Nah, kita lihat dulu mesin pakai apa metodenya, unit of activity. Kita kan mau akuin yang cuma di 2021. Di sini dibilang mesin menghasilkan 80.000 unit. Kalau kayak gini cara ngitungnya. Untuk unit of activity, ini aku kasih lihat dulu aja di sininya. Untuk unit of activity, cara kalian ngitung adalah depreciable cost per unit dibagi total unit of activity, terus kalian kali dengan unit of activity during the year. Kalau kayak gini, kita langsung balik lagi aja ke sini. Cara ngitungnya, kalian perhatiin tanggal 4 Juli. Berapa yang udah terjadi? Yaitu 80.000. Nah, kalau kayak gini, bisa kalian hitung dengan 80.000, kalian kali cost-nya berapa tadi? Yaitu 150.000, kebetulan dia nggak ada residual value, berarti kan cost dikurangi residual value-nya bakalan sama, yaitu 150.000. Kalian bagi dengan total estimasi unit of activity-nya, yaitu si 200.000. Nanti kalian akan ketemu hasilnya adalah 60.000. Oke, untuk yang accumulated juga sama. Nah, di sini kita mau bikin jurnal pertukarannya nih sekarang. Gimana cara bikinnya? Kalau dalam pertukaran, kita kan berarti akan dapat aset yang baru dong. Maka kita bisa mendebit si aset baru. Dalam hal ini kan mesin B. Nah, ini aku kasih aja mesin dalam kurung new. Dan karena mesin A ini mau kita kasih ke yang lain, berarti kan kita mau hapus si mesin A itu dari pembukuan kita. Maka accumulated depreciation mesin yang lama nih, kita debit. Terus kita lihat lagi, di sini dibilang juga kalau kita mengeluarkan cash dalam pertukaran ini. Karena kita mengeluarkan cash, kita juga mesti kredit cash-nya. Dan tentu saja kita kredit juga mesin yang mau kita buang, yang lama. Yang mau kita tukar maksudnya. Nah, kan udah nih kayak gini. Untuk yang mesin new, kalian bisa langsung masukin aja cost-nya karena udah langsung diketahui sebesar 120.500. Terus, untuk cash yang kalian keluarin, itu ada 15.000, masukin. Mesin yang out, tadi cost-nya berapa? Kalian lihat di sini, yaitu 150.000. Nah, balik lagi nih, untuk yang accumulated depreciation, kalian jangan main langsung masukin yang 60.000 aja. Kalian mesti lihat, ini kalian punya dari kapan. Kalian punya itu dari sebelum 2021 kan, 2019. Berarti kalian mesti hitung ulang nih. Nah, di mana di sini ada informasi. Pokoknya tuh pas awal 2021 ada informasi nih, dia udah berhasil menghasilkan 70.000 unit USB. Nah, berarti kalian cara ngitung untuk unit of activity yang accumulated depreciation yang mesin ini adalah 150.000 dikurangi 0, dibagi dengan total estimated unit activity-nya, 200.000, kalian kali dengan semua unit yang udah diproduksi dia selama masa kalian memilikinya, kayak gitu. Berarti kan ada 70.000, sama yang tahun 2021 ada 80.000. Berarti kan kali dengan yang ini 150.000. Nanti kalian dapat hasilnya 112.500. Nah, ini kalian lihat, kita kan udah dapat nih 4 item ini. Kok kalian perhatiin di sini, ini kan ada yang nggak balance. Mungkin kalian bisa coba jumlahin aja nih. Di bagian debit sini aja kok kalian lihat, ini 200 lebih, sementara ini nggak nyampe 200 ribuan kan.
Nah, berarti selisihnya kalian masukin di sebelah kredit. Caranya, yang ini, yang debitan ini kalian tambahin, terus yang di sebelah kredit kalian kurang-kurangin. Nah, kalian dapat selisihnya di sini 68.000. Nah, karena ini letaknya di kredit, kalian bisa catat sebagai gain on disposal of foreign asset. Kayak gitu. Nah, atau kalau enggak kayak gini nih, kalau untuk logikanya aja, ketika kalian perhatiin di sini, kita kan lagi ngomongin tentang, wait, sebentar, ini kepotong sama aku. Untuk yang book value-nya itu, kita bisa hitung dengan cara apa? Dengan cara cost kita kurangi dengan accumulated depreciation-nya. Cost-nya tadi berapa? Cost yang lama itu kan 150.000. Kalian kurangi dengan accumulated depreciation-nya 112.500. Maka book value kalian kan 37.500 untuk yang lama. Sementara yang fair value-nya ini berapa? Fair value-nya bisa kalian lihat dari harga mesin yang ditukar dikurangi cash yang kalian kasih. Berarti kan mesin lama kalian tuh kalau di pasaran tuh kayak istilahnya tuh dinilai sebesar 105.500. Nah, atas hal ini berarti kalian menerima gain dong untuk mesin lama kalian. Sebesar berapa? Sebesar 68.000. Kayak gitu. Nah, ini sama aja untuk pemikirannya. Intinya gainnya juga 68.000. Dimana kan tadi book value-nya 37.500. Cash-nya ada 15.000. Kalau kalian totalin, sebenarnya tuh yang kalian kasih tuh cuma 52.500. Tapi kalian berhasil ngedapetin something yang harganya 120.500. Berarti kalian untung dong dalam hal ini. Kayak gitu. Oke, aku lanjut lagi. Untuk yang tanggal 25 Juli. Memberi peralatan baru untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan dengan mengeluarkan uang tunai 85.000 belum termasuk biaya pengiriman, asuransi dalam perjalanan yang masing-masing sejumlah 23.000 dan 17.000. Perawatan disusutkan dengan metode garis lurus selama 8 tahun dengan nilai sisa sebesar 5.000. Oke, di sini kita membeli perawatan secara tunai. Berarti kalau kayak gini, jurnalnya adalah equipment di debit, cash di kredit. Nah, besarannya yang dimasukin berapa? Yang 85.000? Bukan. Karena di sini belum include sama biaya pengiriman dan asuransi dalam perjalanan. Perlu kalian ingat, yang dimasukkan ke dalam cost itu adalah segala sesuatu untuk kita mendapatkan aset tersebut sampai aset itu siap digunakan. Nah, ya supaya siap digunakan berarti kan perlu dikirim. Nah, kiriman itu aja butuh biaya. Terus rupanya sama pengiriman itu mesti ada asuransi. Nah, ya itu juga dimasukin. Kalau dia asuransi dalam perjalanan. Kalau dia asuransi biasa, kalian masukinnya ke prepaid insurance. Nah, oke. Karena di sini semuanya masuk ke dalam cost, baik itu biaya pengiriman dan asuransi dalam perjalanan, kita langsung bisa hitung aja untuk equipment. Kalian jumlahin ya. 85.000 tambah 23.000 tambah 17.000. Nanti kalian dapat hasilnya 125.000. Begitu pula dengan yang cash-nya. 125.000 kayak gitu. Nah, untuk 25 Juli kayak gini aja. Kita bisa lanjut lagi ke tanggal 28 Agustus. Tapi sebelumnya kalian ingat-ingat aja nih ada informasi-informasi yang kayak gini. Itu gunanya buat kita nanti hitung penyusutan ya. Oke, lanjut ke 28 Agustus. Perusahaan membeli truk baru sebagai pengganti mobil pickup yang kecelakaan. Truk tersebut memiliki harga 300.000 diperoleh secara kredit. Truk disusutkan dengan metode garis lurus dengan estimasi umur manfaat adalah 10 tahun, nilai sisanya adalah $30.000. Nah, kalau kayak gini, kita bisa masukin aja angkanya. Di sini kan dibilang harganya udah 300.000 secara kredit. Nah, kalau truk ini kita juga kan dia kendaraan, kita bisa bilang dia vehicle. Kreditnya adalah, karena ini kredit, kita masukin sebagai accounts payable. Besarnya adalah 300.000, kayak gitu. Oke, lanjut lagi ke tanggal 6 Oktober. Di sini dibilang, perusahaan ngejual perawatan yang baru dibeli pada tanggal 25 Juli 2021. Karena perusahaan tidak membutuhkannya atas penjualan ini, perusahaan menerima uang tunai sebesar 105.000. Nah, sama juga seperti dalam hal pembuangan, penjualan, pertukaran,
kalian mesti akuin itu dulu, penyusutannya dulu ya, sebelum kita ngelakuin pembuangannya dan sebagainya kayak gitu. Nah, untuk penyusutannya adalah depreciation expense di debit, kreditnya accumulated depreciation strip nama asetnya yaitu equipment dalam hal ini. Nah, kita refer ke tanggal 25 Juli. Ya, kita lihat di sini. Tadi kan peralatan baru nih, cost-nya udah kita hitung 125.000. Peralatan disusutkan dengan metode garis lurus, umum manfaatnya 8 tahun, nilai sisanya 5.000. Nah, karena di sini garis lurus, kita bisa langsung aja hitung ya. Cara ngitungnya gimana? Tadi equipment-nya kan 125.000. Kalian kurangi dengan 5.000. Ya, ini aku buka. 125.000 kurangi residual value 5.000. Kalian bagi useful life-nya berapa? 8 tahun. Nah, tapi kalau cuma sampai sini aja nih, itu kan untuk penyusutan 1 tahun. Nah, dari 25 Juli 2021 ke 6 Oktober, itu nggak sampai 1 tahun kan kalau kalian hitung. Kalian bisa hitungnya gini, karena kita hitungnya pakai bulanan, cut off-nya kan di 15. Nah, ini kan udah 25 Juli. Julinya kalian nggak usah hitung. Kalian hitungnya dari Agustus, September. Oktobernya juga jangan dihitung, karena ini masih awal banget ya, 6 Oktober. Nah, berarti kan ada 2 bulan, ya kan? Kalian bisa kali dengan 2/12. Nanti dapat hasilnya 2.500. Kayak gitu. Nah, untuk yang berikutnya, kita kan ceritanya mau menjual. Kalau kita jual, kita pasti terima cash. Dan jangan lupa, karena kita mau hapus si equipment beserta accumulated depreciation-nya ini dari pembukuan kita, maka kita balik nih, accumulated depreciation-nya itu mesti kita letakin di sebelah debit. Equipment-nya kita letakin di sebelah kredit, kayak gitu. Nah, cash-nya udah dikasih tahu kan tadi sebesar 105.000. Nah, untuk accumulated depreciation, kebetulan banget ini kan kita punya tanggal perolehan si equipment ini di tahun berjalan. Yang mana depresiasi sama accumulated depreciation-nya kan bakalan sama aja. Berarti kalian bisa hitung atau ambil angka yang ini aja nih langsung 2.500. Karena tahun perolehan sama tahun penjualannya itu sama. Nah, equipment sendiri kalian masukin cost-nya tadi berapa? Kalian refer ke 25 Juli, yaitu 125.000. Nah, kalau udah kayak gini, kalian lihat. Di sini kan ada yang belum balance nih. Yaitu kalau kalian hitung di sebelah debitnya paling berapa nih? 107 ribuan. Di sebelah kreditnya ada 125.000. Nah, kalau kayak biar supaya balance, kalian mesti debit dong di bagian sini sebesar selisihnya, yaitu debit 17.500. Nah, ini kalian bisa langsung masukin aja ini sebagai loss on disposal of plant asset, kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ke tanggal 8 November, di mana perusahaan melakukan servis atas mesin yang dimiliki perusahaan sebesar $18.000, serta melakukan pembersihan secara menyeluruh atas gedung perusahaan dengan biaya sebesar $15.000. Kedua transaksi ini tidak menambah umum manfaat aset tetap perusahaan. Nah, karena dibilang udah nggak nambah umum manfaat, ini udah pasti masuknya ke dalam revenue expenditure. Nah, kalau di revenue expenditure kan kita catatnya sebagai maintenance and repair expense. Berarti ini baik yang service mesin ataupun yang pembersihan gedung, ini bisa kita langsung gabungin aja ya ke dalam satu maintenance and repair expense. Besarnya 18.000 tambah 15.000 dapat 33.000. Nah, terus ini kan kita bayarnya pakai cash. Ya udah berarti kita kreditnya cash ya. Sekalipun nggak dikasih tahu juga kalau udah selama nggak ada keterangan apapun ya kalian bisa asumsiin keluarnya pakai cash ya, 33.000. Oke. Untuk 1 Desember, perusahaan di sini dibilang membayar utang atas pembelian truk di tanggal 19 Agustus 2021. Nah, karena di sini pembayaran utang, kalian catatnya ya kayak biasa accounts payable pada cash. Selayaknya kalian bikin jurnal pelunasan utang aja sih. Besarnya berapa? Kalian lihat yang truk. Yang truk ini, oh ya, untuk soal ini bukannya 19 Agustus ya, tapi yang dimaksud tuh adalah 28 Agustus. Nah, tadi berapa? 300.000.
Kalau kayak gini ya udah tinggal kalian pindahin aja angkanya 300.000 kayak gitu. Ini untuk jurnal yang jurnal biasanya, jurnal umumnya. Di 31 Desember di sini dibilang sampai akhir tahun 2021 mesin baru telah memproduksi 105.000 unit USB. Nah, ini kalau udah ada tanda-tanda kayak gini berarti kita bikin jurnal penyesuaian. Untuk jurnal penyesuaian, kita langsung bikin aja sekaligus kalau aku di sini. Kita bisa untuk nama akunnya udah pasti depreciation expense di debit. Nah, yang di kreditnya bisa macam-macam. Yaitu kita lihat dulu, kita punya aset ada apa aja. Kita punya gedung, ya kan? Berarti nanti yang kita susutin gedung ke sebelah kreditnya adalah accumulated depreciation strip building. Terus apalagi yang kita punya? Mesin, mobil pick up, udah kita jual nih yang mesin A, mobil pick up udah kita jual. Kita lihat lagi. Terus di tanggal 24 Maret rupanya kita punya land improvement. Berarti land improvement ini kan mesti kita susutin juga. Yaitu accumulated depreciation land improvement. Terus kita punya apa lagi di sini? Kita lihat ya. Kita lihat yang di sebelah debit nama asetnya gitu. Oh, tadi kita punya mesin baru nih yang di 4 Juli. Berarti ini kan mesin B atau mesin new itu sama aja. Accumulated depreciation strip mesin B. Nah, kita punya apa lagi di sini? Kita punya, nah ini ya, tadi kan kita punya equipment. Terus di sini kita punya vehicle. Tapi ingat, yang equipment ini kita jual kan di tanggal 6 Oktober. Berarti yang equipment ini kita nggak lakuin penyusutan lagi dong, karena kan kita udah nggak punya equipment itu. Apa yang mau kita susutin buat si equipment kan nggak ada. Tapi kan si vehicle kita masih punya kan, berarti kita bisa catatnya accumulated depreciation strip vehicle. Vehicle itu yang truk tadi nih, yang di 28 Agustus, oke? Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa melakukan perhitungan. Oke, nah ini untuk perhitungannya, kalian bisa bebas saja modal yang mana dulu. Bahkan untuk urutan yang building, land improvement, mesin B sama vehicle, ini sebenarnya bebas aja ya untuk kalian ngurutinnya. Oke, nah kita bisa hitung mulai dari yang building dulu ya. Nah, untuk building, itu dia pakai metode penyusutannya straight line. Harga perolehannya 470.000, nilai sisa 20.000, umur manfaat 20 tahun. Oke? Nah, ini aku langsung aja ke sini. Tapi kita tadi ada capital expenditure di tanggal 1 Januari sebesar 40.000, yang mana itu menambah cost si building dan juga menambah useful life-nya si building. Kalau kayak gini, gimana caranya? Karena kan tadi aku udah sempat mention, kita akan menghitungnya ini nggak kayak biasa. Misalnya 470.000 kurangi 20.000, terus tinggal dibagi sama 20. Nah, nggak kayak gitu, karena kan di sini ada perubahan angkanya. Nah, caranya gimana? Di sini aku mau catat dulu aja, cost-nya ada 470.000. Umur manfaatnya di sini tadi 20 tahun. Cuman kadang takutnya kan nanti apa ya, jarak dari iniannya nih, useful life-nya itu bukan dalam tahun kan, misalnya aja jaraknya 6 bulan sekian, kayak gitu kan, 8 bulan. Nah, jadi aku mau hitungnya pakai bulan aja ya di sini. Useful life-nya berarti 20 tahun kalian kali 12 kan ada 240 bulan, kayak gitu.